Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Erwin selaku dosen mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Dharma Persada, Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran mengenai mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, di mana gambaran mengenai mata kuliah ini dalam satu semester ke depan kita akan mempelajari mengenai dasar merancang sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja, khususnya di bidang teknik industri. Dan apa yang menjadi capaian pembelajaran kita, yaitu kita dapat memahami prinsip dasar sistem kesehatan dan keselamatan kerja dan menguasai tentunya teknik sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Pada perkuliahan tatap muka pertama kita, saya akan menyampaikan mengenai pengantar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita bisa merancang sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja tersebut, dan juga kita bisa mengidentifikasi isu internal maupun eksternal yang berkaitan dengan K3 tersebut. Dan apa yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan, kemudian gangguan kesehatan, itu juga yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan sebelum ujian tengah semester, dan bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap bahaya, risiko, dan bagaimana mengendalikannya, serta workshop-workshop yang berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kita lakukan ujian untuk memverifikasi pemahaman dari mahasiswa. Dilanjutkan dengan teori atau aplikasi di dunia industri yang berkaitan dengan ketentuan K3, seperti bagaimana kita mengelola dan menggunakan alat pelindung diri sebagai salah satu persyaratan dari sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Kemudian bagaimana keselamatan mesin, produksi, forklift, alat berat atau alat angkat. Kemudian bagaimana kita mengendalikan kondisi-kondisi bencana seperti kebakaran sebagai contoh. Bagaimana penanganan material dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian bagaimana pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan kerja, dan bagaimana penanganan pengendalian dari keselamatan transportasi, dan juga program-program yang berkaitan dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kita ujikan dalam ujian akhir semester, dan selama 14 pertemuan tersebut kita akan memastikan pemahaman dari mahasiswa dengan melakukan workshop, tugas, kemudian juga kita akan melakukan diskusi interaktif untuk rekan-rekan mahasiswa dapat mempresentasikan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan masing-masing topik yang nanti tentunya kita akan tentukan lebih lanjut. Oke. Demikian tadi untuk gambaran mengenai apa yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan atau 14 pertemuan ke depan. Pada pendahuluan pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja.
di mana kesehatan dan keselamatan kerja ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dunia industri. Dan apa yang menjadi perhatian kita? Yang pertama adalah tempat kerja, di mana tempat kerja itu adalah merupakan bagian penting atau ruangan tempat kita melakukan aktivitas, baik itu di area terbuka maupun tertutup, dan juga dalam kondisi yang bergerak atau kondisi yang statis tetap, di mana tenaga kerja melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk bekerja. Dan tentunya seiring dengan berjalannya waktu, pada saat kita melakukan pekerjaan di tempat kerja, tentunya akan ada sumber-sumber bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya satu insiden kecelakaan atau gangguan kesehatan bagi para pekerja. Dan apa yang menjadi bagian dari tempat kerja, yaitu semua ruang kerja, baik itu lapangan atau halaman, sekeliling, atau bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan tempat kerja. Dan hal-hal yang harus dilakukan di tempat kerja tentunya banyak yang berkaitan dengan peralatan ya, atau mesin ya, alat perkakas ya, yang tentunya memiliki resiko tingkat bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau juga peledakan. Contoh lainnya adalah pada saat proses angkut atau kita menyimpan bahan berbahaya beracun yang tentunya mudah meledak, kemudian juga mudah terbakar, dan juga dapat mengakibatkan infeksi atau memiliki suhu yang tinggi, serta tempat kerja yang berhubungan dengan proses pembangunan, perbaikan perawatan suatu infrastruktur ya, pembongkaran gedung ya, bangunan ya, perairan, saluran, terowongan, bawah tanah, dan pekerjaan-pekerjaan persiapan yang tentunya ini memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian tidak hanya sektor industri tersebut yang saya sampaikan di atas, sektor pertanian, perkebunan, pembukaan hutan ini juga memiliki dampak-dampak terhadap terjadinya kecelakaan kesehatan kerja, seperti pertambangan, pengolahan dari hasil bumi alam ya, contoh seperti emas, perak, logam ya, dan batuan-batuan gas, mineral ya, dan juga proses transportasi barang, baik itu manusia, benda ya, di darat, laut, udara, itu semua juga memiliki tingkat resiko khususnya di tempat kerja. Termasuk juga bongkar muat tadi di pelabuhan, di kapal, perahu ya, dermaga, stasiun atau gudang ya. Dan kita perlu melakukan penyelamatan ya, pengambilan benda, pekerjaan lain di dalam air ya, atau juga melakukan pekerjaan di ketinggian yang saat ini menjadi perhatian ya bagi pemerintah, dan juga kita bekerja di suhu yang atau udara yang sangat memiliki suhu yang tinggi ya, atau yang rendah. Kemudian juga bagaimana kita bekerja ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, atau kita bisa ada potensi kejatuhan benda ya, atau tertimbun tanah ya, terpelanting, terpelosok ya, atau pekerjaan di ruang terbatas seperti confined space, di dalam tangki, sumur, atau lubang.
Itu juga yang jadi perhatian kita. Dan hal lainnya itu yang perlu kita perhatikan mengenai terjadinya penyebaran suhu, kelembapan, kotoran, ya, api, asap, uap, hembusan angin, cuaca, radiasi, suara dan getaran ini juga bisa berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja ya. Kemudian juga bagaimana mekanisme dari pembuangan, pemusnahan sampah atau limbah, ya. Kemudian penyinaran, pemancaran ya, penerimaan radio, radar, ya, televisi, telepon, atau di sektor yang seperti pendidikan ya, percobaan, penyelidikan, riset yang menggunakan alat-alat teknis, dan juga bagaimana pengumpulan ya, penyimpanan beberapa infrastruktur yang menggunakan listrik, gas, minyak, air, atau di industri-industri lain yang memang menggunakan peralatan-peralatan instalasi listrik dan juga mekanik. Nah, peruntukan K3 kesehatan keselamatan kerja di tempat kerja kita ini bertujuan untuk apa? Tentunya yang pertama adalah mencegah dan juga mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Tentunya dibangun dengan perencanaan yang baik dan pembuatan sistem. Semua mekanisme yang ada, mulai dari pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, ini semua harus kita cegah, kita kurangi, dan juga mencegah bahaya terjadinya ledakan. Bagaimana para pekerja diberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi insiden, ya, kejadian seperti kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya. Kemudian dilakukan pertolongan pertama ya pada kecelakaan, dan juga memberi alat pelindung diri bagi pekerja sehingga mereka terproteksi terhadap bahaya-bahaya maupun gangguan, dan mencegah timbulnya atau menyebarnya kelembapan, suhu, debu, hembusan air yang memang hembusan angin ya, cuaca, sinar radiasi, suara getaran yang memang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan maupun keselamatan kerja. Nah, peruntukan K3 di tempat kerja ini untuk mencegah, mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja ya, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan juga penularan. Kemudian juga diharapkan para pekerja juga bekerja di dalam ruangan dengan penerangan yang cukup dan sesuai, dan juga suhu dan kelembapan udara yang baik, serta dapat menghirup udara yang segar ya. Kemudian juga di lingkungan yang terpelihara kebersihannya, kesehatan dan ketertibannya, sehingga memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan mekanisme cara proses kerjanya semuanya terkelola dengan baik. Kemudian juga diharapkan keserasian ya antara tenaga kerja dengan alat kerja, ya, lingkungan, dan juga dapat mengamankan ya, memperlancar pengangkutan barang, orang ya, kemudian memelihara segala jenis bangunan, dan mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, penyimpanan barang, mencegah terjadinya aliran listrik yang berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang sangat berbahaya yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah,
keselamatan kerja ini berlaku pada kegiatan-kegiatan seperti apa? Dimulai dari tahap perencanaan, kemudian kita membuat, memproduksi, mengangkut, melakukan peredaran, perdagangan, pemasangan alat, pemakaian, penggunaan alat, mesin, instrumen, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, itu semua berlaku kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga bahan barang produksi teknis dan seluruh yang berkaitan dengan produk yang mengandung atau yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dan apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja? Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau petugas keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat pelindung diri yang memang diwajibkan untuk digunakan dan mematuhi serta mentaati semua persyaratan-persyaratan keselamatan kesehatan kerja yang memang diwajibkan oleh perusahaan atau institusi terkait. Yang keempat, meminta para pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan yang diwajibkan. Dan yang keselamatan kerja tapi juga kesehatan kerja, dan menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat kesehatan keselamatan kerja serta alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan oleh para pekerja. Dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bagi perusahaan, kewajiban melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja secara tertulis di sini menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya. Jadi semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, ini harus dipatuhi. Dan juga perlu adanya petugas pengawas, ahli keselamatan kerja. Kemudian juga memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya di satu perusahaan ini informasi-informasi berkaitan dengan keselamatan kerja yang diwajibkan. Semua bahan pembinaan, tempat-tempat yang strategis berpotensi semuanya diberikan informasi sehingga karyawan dapat membaca informasi tentang keselamatan kerja dan tersampaikan informasi-informasi tersebut. Kemudian menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja. Menyediakan setiap orang lain, tamu, atau petugas di luar dari organisasi dan institusi terkait sebagai contoh. Dalam memasuki area tersebut, area perusahaan, itu harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang berlaku di perusahaan. Dan tentunya juga harus diawasi oleh petugas ahli keselamatan kerja. Demikian penjelasan singkat tentang ruang lingkup dari kesehatan keselamatan kerja sebagai bahan kuliah perdana kita di mata kuliah kesehatan keselamatan kerja. Kita akan belajar kembali mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Saat ini mungkin di awal kita mempelajari topik-topik yang umum. Nanti kita akan lebih detail ke topik-topik spesifik khusus yang berkaitan dengan ilmu bidang teknik mesin. Semoga materi topik hari ini bisa dimengerti, dipahami oleh mahasiswa, dan untuk lebih jelasnya kita dapat berdiskusi lebih lanjut di sesi diskusi, dan juga diharapkan mahasiswa dapat berinteraksi untuk kita bisa berdiskusi secara intens dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang saya akan berikan nanti. Demikian perkuliahan perdana ini saya sampaikan.
Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.